Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sudah masuk ke dalam bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita punya harapan besar dengan kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di bulan Ramadan. Hidup kita akan dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan nikmat, dipenuhi dengan maghfirah, dan menjadi bekal yang besar sampai akhir hidup yang husnul khatimah. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesehatan. Gimana kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat-sehat juga ya. Allah juga berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki ketakwaan, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan ini kita berbincang-bincang ya. Kita merenung sejenak, kita sisakan waktu sejenak untuk memotivasi diri kita masing-masing supaya ibadah di bulan Ramadan ini kualitasnya lebih baik lagi, lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Kalau kita melihat pemahaman di bidang agama, konteksnya tentu diistilahkan dengan fikih, maka terbagilah menjadi 4 bagian. Pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih jinayah, dan yang keempat fikih munakahat. Puasa termasuk dalam salah satu kategori fikih yang tadi. Puasa masuk ke dalam fikih ibadah. Tentu yang namanya ibadah tidak lepas dari syarat wajib, tidak lepas dari syarat sah, dan tidak lepas dari rukun. Terutama kalau kita fokus ke dalam rukun puasa, maka lebih simpel dari rukun-rukun ibadah yang lain. Ibadah sholat misalnya, rukunnya banyak, termasuk wudhu, rukunnya banyak. Tapi dalam ibadah puasa ini rukunnya simpel, hanya 2. Satu niat, yang kedua menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi 2 simpel tadi ya, 2 rukun yang simpel tadi bukan berarti ibadah puasa ibadah yang paling ringan di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab yang namanya puasa itu tentu bukan hanya ibadah yang sifatnya fisik atau zahir, tapi justru ini ibadah yang sifatnya batiniyah. Kalau fisik supaya kuat, maka kita akan rajin untuk berolahraga. Tapi kalau batiniah kita, kalau kita supaya kuat, maka tentu bukan dengan berolahraga, tapi dengan berriyadhah. Dan salah satu riyadhah yang ada adalah ibadah puasa. Sahabat-sahabat sekalian, ibadah puasa ini kalau kita refleksi ya di tahun ini, tentu juga pengulangan ibadah dari tahun-tahun yang lalu. Ibadah yang kita lakukan di hari ini pun pengulangan dari hari-hari sebelumnya. Ibadah sholat adalah pengulangan dari ibadah-ibadah sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian infak sedekah juga sama, pengulangan ibadah-ibadah ya dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya. Nah, puasa pun sama, ini sebuah ibadah pengulangan dari tahun kemarin. Mungkin sekarang sudah ada yang mengulang ke 30 kalinya, ke 40 kalinya, ke 50 kalinya, dan seterusnya. Tentu secara kuantitas tidaklah berbeda. Jumlahnya sebulan tidak berbeda. Kemudian satu harinya juga tidak berbeda. Kurang lebih 12-13 jam. Sejak terbitnya fajar sampai azan maghrib berkumandang. Itu semuanya tidak berbeda. Dari tahun ke tahun tetaplah sama. Tentu yang membedakan apa? Yang membedakan bukanlah secara kuantitasnya, tapi yang membedakan tentu secara kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam kesempatan ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas itu, bagaimana kita meningkatkan kenikmatan rasa itu yang penting. Maka di dalam beribadah puasa harus kita fokus memperhatikan dua aspek. Yang pertama yang disebut dengan al-mubtilat, dan yang kedua dengan al-mufsidat. Al-mubtilat adalah hal-hal yang membatalkan puasa, sedangkan al-mufsidat adalah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Kalau pertanyaannya ini puasanya sah atau tidak, kalau dia sudah berniat, rukunnya dipenuhi, maka ibadah puasanya tidak batal, maka menjadi ibadah puasa yang sah. Tapi kalau pertanyaannya ini ibadah puasanya kira-kira nih diterima Allah Subhanahu wa taala tidak, kira-kira nih berkualitas tidak, itu permasalahannya menyangkut ke dalam sanggupkah dia untuk menghindari, menjauhi hal-hal yang disebut dengan al-mufsidat. Kalau al-mubtilat mungkin gampang kita indikatornya, dia bisa menahan makan, dia bisa menahan minum, dia bisa menjaga dahaga, ya, menikmati laparnya, ya. Itu juga hal-hal yang sudah dalam kategori bisa meninggalkan hal yang sifatnya mubtilat, maka tidaklah batal dia puasanya. Tapi hal yang penting lagi bagi kita kalau ingin meningkatkan kualitas puasa kita, bukan hal yang mubtilat lagi yang kita fokuskan, tetapi hal yang disebut dengan al-mufsidat, hal-hal yang bisa merusak esensi atau kualitas atau pahala puasa kita. Pernah ada satu tulisan bagus, ya, Ibnu Ahmad Asy-Syakir, ya. Ibnu Ahmad Asy-Syakir itu ya seorang ulama yang menulis Durratun Nasihin, ya. Durrah itu ya mutiara, nasihin ya nasihat. Kenapa ini tidak saya sampaikan langsung? Ini sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, tidak, karena dilihat dari aspek sanad dan juga dilihat dari aspek rawinya agak sulit, khususnya pribadi saya untuk mendeteksi, menelusuri tentang itu. Maka saya lebih senang disandarkan bahwa ini adalah satu tulisan, satu nasihat dari Ibnu Ahmad Asy-Syakir. Apa nasihat beliau? Syatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal tuh yang bisa merusak puasa. Apa yang pertama? Al-kadzib. Yang kedua, al-ghibah. Yang ketiga, an-namimah. Yang keempat, al-yaminul ghumus. Dan yang kelima, wan-nadhru bisyahwah. Jadi 5 hal. Jadi khamsyatu asya'a tuhbitus shaum. 5 hal ini bisa merusak puasa. Maka ini termasuk dalam hal yang sifatnya al-mufsidat. Yang pertama al-kadzib. Al-kadzib itu dusta, ucapan-ucapan bohong. Kita mungkin kalau sengaja serius untuk berbohong tidak. Tapi yang harus hati-hati adalah ucapan-ucapan yang sifatnya law, sifatnya ingin mencari sensasi atau hiburan saja, kemudian mengarang-arang cerita, dan itu sifatnya memang cerita yang sifatnya hayalan atau bohong. Nah, ini juga harus kita hati-hati, karena jangan sampai pahala puasa kita rusak gara-gara itu. Al-kadzib. Jadi yang pertama, perkataan dusta atau perkataan bohong. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah, menggunjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain, ya, yang mungkin juga tanpa dasar yang kuat, ya. Maka ghibah ini juga bisa secara luring, bisa secara daring, ya. Artinya bisa langsung satu komunitas berkumpul gitu, ya, ngerumpi, menggibah seseorang, itu luring, ya. Tetapi bisa juga daring. Daring itu berarti kan di dunia medsos. Bisa di WA group tanpa kita sadari kita menggibah, bahkan menggibah secara berjamaah. Itu harus kita hati-hati, karena yang kita fokus bukan hanya al-mubtilat,
hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tetapi al-mufsidat, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Dan nomor 2 tadi salah satunya adalah al-ghibah. Yang ketiga, an-namimah, fitnah. Mungkin tidak perlu kita jelaskan lebih detail kalau ini ya. Yaminul umus, ini sumpahnya sumpah palsu. Dalam hal ini kita bersumpah mungkin untuk meyakinkan seseorang ya. Kita mungkin saja ada yang terbiasa dengan ucapan sumpah, ini betul saya ngomong nih, sumpah nih, demi Allah nih, ini wallahi nih. Jangan dibiasakan untuk ringan bersumpah, karena ketika itu sumpahnya bohong, sumpahnya palsu, itulah hal yang bisa merusak ke dalam pahala puasa. Terlebih dari itu, kalau memang dia bersumpah tentang sumpahnya palsu, nah berarti ada kafarat yang harus dia selesaikan pasca dia bersumpah kalau sumpahnya sumpah palsu atau bohong. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang kelima, an-nadhru bisyahwat, pandangan yang mengandung unsur syahwat. Konteksnya tentu ini antara lawan jenis ya, sebagaimana tadi. Sekarang dunia seolah-olah sudah terbagi menjadi 2 bagian, dunia nyata dan dunia maya. Mungkin dunia nyata kita bisa memandang tanpa syahwat, kita bisa menjaga. Tetapi yang namanya dunia maya, mungkin tanpa kita sadari, ketika kita klik, kita akan terus penasaran menelusuri, browse kemana-mana, sehingga muncullah hal-hal yang bisa merusak pandangan kita dan juga merusak pahala puasa kita. Karena pada esensinya bahwa puasa itu adalah junnatun, puasa itu adalah perisai. Bagaimana puasa menjadi perisai dari pandangan kita ya. Jadi perisai dalam pandangan kita, perisai dalam lisan kita, perisai dalam pendengaran kita, perisai dalam anggota tubuh kita, sehingga betul-betul ketika puasa sudah menjadi perisai, itulah yang dimaknai, itulah yang akan Allah sambut, fa innahu li, sesungguhnya puasa dia itu untukku. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf salah kata, salah ucap, dan hal-hal pemahaman yang masih keliru. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa membenarkan di kolom komentar dengan komentar-komentar yang baik dan membangun. Selalu semangat dalam beribadah dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.